Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiono dengan NIM 501217173, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah kelas 3E. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Konsep Dasar Ekonomi Islam. Konsep dasar ekonomi Islam ada dua bagian penting, yaitu falah dan maslahah. Falah di sini sebagai tujuan hidup sama dengan bahagia, sedangkan maslahah sebagai tujuan untuk mencapai falah. Ada tiga permasalahan dalam mencapai falah, yaitu ketidakmerataan distribusi sumber daya, keterbatasan manusia, dan konflik antar tujuan hidup. Materi yang kedua, karakteristik dan rancang bangun ekonomi Islam. Ada 6 bagian karakteristik. Yang pertama itu tujuan ekonomi Islam, yang kedua moral virals ekonomi Islam, yang ketiga nilai-nilai dasar ekonomi Islam, yang keempat prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang kelima basis kebijakan ekonomi Islam, dan terakhir ada paradigma ekonomi Islam. Moral sebagai pilar ekonomi Islam ada dua, yaitu ekonomi Islam dan prinsip ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam ada 3, adil, khilafah, dan takaful. Sedangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam ada persaingan, keseimbangan, solidaritas, dan informasi simetris. Baik, materi yang ketiga itu sejarah pemikiran ekonomi Islam. Masa Khulafaur Rasyidin ada 4 khilafah yang berperan. Yang pertama itu Abu Bakar Siddiq membuat sistem pengajian aparatur negara. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan menjadi kepolisian angkatan laut provinsi baru. Yang keempat Ali bin Abi Thalib mencetak mata uang sendiri. Baik, materi yang keempat itu teori konsumsi. Teori konsumsi itu ada 4, yaitu kepuasan, membantu, berguna, dan menguntungkan. Hukum permintaan dan penurunan kurva permintaan, yang berarti jika suatu barang meningkat maka jumlah barang yang diminta turun. Demikian sebaliknya. Analisis permintaan pemilihan konsumen produsen isomasalah. Ada karakteristik isomasalah. Yang pertama bentuk kurva isomasalah, yang kedua posisi kurva dari tingkat masalah, yang ketiga tingkat substitusi semakin menurun. Yang keenam itu teori perilaku produsen. Manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang dimanfaatkan konsumen. Menurut KAF 1992, usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materinya, tetapi juga moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup. Motivasi produsen dalam produksi, yang pertama itu keuntungan kerja dan tawakal, yang kedua kegiatan produksi dan masa Rasulullah SAW. Langsung. Baiklah, itu materi yang saya sampaikan. Jika ada yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.